Ya, siap, lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang permutasi. Untuk kita memahami materi permutasi ini, kalian harus terlebih dahulu harus paham mengenai notasi faktorial yang tadi saya sampaikan. Jadi, untuk bentuk notasi faktorial itu adalah nanti hubungannya dengan permutasi ini. Maka, kalian harus paham cara menghitung notasi faktorial terlebih dahulu untuk masuk ke permutasi. Yang belum diklik untuk materi notasi faktorial silahkan pelajari dulu baru masuk ke permutasinya. Oke, saya bahas materi permutasi, bahwa permutasi itu adalah susunan unsur berbeda yang bentuk dari n unsur diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Jadi untuk permutasi ini datanya harus urut dan tidak bisa dibolak-balik ya, AB-nya tidak sama dengan BA. Untuk masuk ke sini memahami apa arti permutasi, kita harus bahas satu persatu dari jenis-jenis permutasinya. Yang pertama yang kita bahas adalah jenis permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen, jadi unsurnya berbeda-beda. Jika ada unsur berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah NPN atau permutasi n dari n. Jadi cara membacanya permutasi n dari n sama dengan n faktorial. Jadi ketika nanti unsurnya berbeda semuanya, kita pakai rumus n faktorial. Ini mudah sekali. Contohnya, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia itu akan memasangkan 5 bendera dari 5 negara. Banyaknya cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, jadi ada 5 negara akan menghadiri pada pertemuan delegasi, akan dipasangkan 5 bendera dari 5 negara tersebut. Yang ditanyakan, banyaknya cara panitia untuk menyusun kelima bendera tersebut ada berapa cara? Nah, kita bisa lihat bahwa 5 negara ini kan berbeda-beda. Dia mempunyai bendera yang berbeda-beda juga. Jadi N unsurnya berbeda semuanya. Maka kita bisa mengerjakan dengan cara ini. Yaitu N P N sama dengan N faktorial. N faktorialnya itu apa? Dari 5 negara tersebut, yaitu atau 5 bendera. Ke 5 bendera tersebut, maka N-nya adalah 5 bendera itu. Menjadi N faktorial 5 bendera, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Gampang sekali ya untuk dipahami. Jadi ketika soalnya itu membutuhkan dari N unsur yang berbeda semua. Ini contohnya saja 5 negara mempunyai bendera 5 yang berbeda-beda. Maka kita bisa mengerjakannya dengan N faktorial. N faktorialnya N-nya adalah 5 benderanya tersebut. Maka menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Itu jenis permutasi yang pertama. Kemudian kita masuk ke jenis permutasi yang kedua, yaitu tentang permutasi n elemen, di mana tiap permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan R kurang dari sama dengan n. Yuk kita pahami judul ini melalui rumus kemudian contohnya. Rumusnya adalah NPR. Ini cara bacanya adalah permutasi R dari N. Permutasi R dari N. R-nya lebih kecil jauh, berarti N-nya ini yang lebih besar dari N, dari R-nya. Jadi kalau kalian nanti bingung membaca soalnya kok ada angka 2, berarti N-nya ini otomatis yang lebih besar dari R-nya. R-nya lebih kecil dari N-nya. Rumusnya apa? N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. N-nya ini, R-nya ini. Nah, kita masuk ke contohnya. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah, jadi ada 8 siswa akan dipilih jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini jelas permutasi ya, kalau kita nanti setelah ini kita belajar kombinasi. Soalnya hampir sama, hanya yang membedakan kalau permutasi itu datanya harus urut ya, nggak boleh dia berbeda-beda, nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh acak, jadi dia datanya urut. Kalau misalnya 8 siswa itu jadi seorang ketua, sekretaris, dan bendahara, ketika sudah dipilih jadi ketua nggak mungkin akan dibalikan lagi jadi sekretaris atau pindah posisi jadi sekretaris, nggak akan mungkin. Maka dia permutasi karena
Dia urut ya, nggak boleh acak datanya. Ini sudah jelas sekali permutasi bahwa ada 8 siswa, itu akan dipilih jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka kita, cara menjawabnya kita klasifikasikan dulu mana yang jadi N, mana yang jadi R. Ingat ya bahwa N itu lebih besar dari R. Maka banyaknya siswa di sini, dilihat banyaknya siswa yang tadi yang mendaftar itu ada 8, berarti N-nya di sini 8. Kemudian ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, banyaknya pilihan objek itu nanti dia di sini berarti R-nya 3. Ingat bahwa N 8 dengan 3 lebih besar 8, berarti N-nya betul 8, R-nya yang 3. Kita masuk ke rumusnya, berarti NPR atau permutasi R dari N. Kita tulis permutasi R-nya 3 dari 8. Ini cara menulisnya. Cara bacanya permutasi 3 dari 8. Rumusnya adalah N faktorial, N-nya di sini 8. 8 faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. N-nya 8 dikurangi R-nya 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3. Maaf, saya nulis 3. Faktorialnya di belakang ini ya. 8 dikurangi 3 faktorial menjadi 5 faktorial. Yaitu 8, ingat tadi untuk notasi faktorialnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Berhenti di 5 faktorial karena bawahnya ada 5 faktorial yang bisa dicoret. Maka sisanya berapa? 8 kali 7 kali 6 berapa? Yuk dihitung coba. 36 cara. Coba nanti dihitung lagi ya. Ini untuk permutasi bentuk kedua, yaitu permutasi elemen dari N, R kurang dari sama dengan N. Ini untuk perhitungannya simple ya, karena yang terpenting adalah kalian harus bisa menghitung notasi faktorialnya. Angkanya juga masih simple. Oke, kita masuk ke bentuk yang ketiga, permutasi bentuk yang ketiga. Permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan N unsur yang sama. Rumusnya jadi P di sini ada N, K1, K2, K3. Sama dengan rumusnya menjadi N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial. Maksudnya rumus ini apa sih? Nah, untuk lebih jelas ke pemahamannya saya jelaskan melalui contohnya. Contohnya di sini. Banyak cara untuk menyusun kata basa-basi. Ingat ya, basa-basi adalah, nah ini biasanya untuk bentuk jenis permutasi yang ketiga ini untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Untuk menyusun dari kata-kata misalnya matematika atau misalkan yang lainnya. Nah, ini di sini contohnya basa-basi. Maka caranya adalah kalian hitung dulu N-nya. N apa itu N? N itu adalah banyaknya kata per huruf dari kata ini. Basa-basi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 berarti N-nya 10. Kemudian kalian susun lagi kata atau huruf yang sama, yang punya huruf yang sama. Oke, B. Pertama kita susun B. Huruf B-nya ada berapa? 1, 2. Jadi kita tulis huruf-huruf yang kembar, yang sama ya. Kemudian kata A, huruf A di sini. A-nya ada berarti 1, 2, 3. A-nya 3. Kemudian B-nya, B-nya sudah ya. Berarti S-nya di sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Kemudian apa lagi yang belum? B sudah, A sudah, S sudah, I hanya 1 tidak perlu ditulis karena tidak ada yang sama ya, tidak ada yang kembar. Kalian tulis yang mempunyai angka yang huruf yang kembar saja di sini. Kata yang kembar. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Gimana rumusnya menjadi P? Langsung saja permutasi sama dengan N faktorial, N-nya di sini 10 berarti 10 faktorial dibagi yang tadi yang sudah kita susun huruf yang kembar tadi berarti 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi ini tergantung dari soalnya ya, karena di sini yang kembar hanya B, A, S, di sini hanya 3 yang saya jabarkan. Ketika di sini ada 4, 5 kalian bisa jabarkan terus ke sampingnya. Kita hitung 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, bawahnya di sini paling besar 4 faktorial. Kemudian
4 faktorialnya sini saya taruh di belakang yang bisa dicoret gini. Kita jabarkan ini 2 faktorial berarti artinya 2 kali 1, 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Oke, kita bisa coret yang sama. Yang bisa dicoret 3 kali 2, 6. 2 dengan 8 boleh 4. Oke, sekarang kita hitung 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5. Kira-kira berapa ya? Coba dihitung. 1260 cara. Nanti kalian bisa hitung kembali. Yang penting caranya kalian paham ya. Untuk permutasi jenis yang ketiga bentuknya seperti ini. Menyusun kata dari soalnya, katanya apa di situ soalnya. Nanti cara mengerjakannya kalian cari jumlah semua hurufnya, kemudian cari huruf-huruf yang kembarnya agar bisa masuk ke rumusnya. Oke, itu untuk jenis yang ketiga. Sekarang kita masuk ke jenis yang keempat, permutasi siklis. Oke, permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis adalah permutasi melingkar. Urutannya itu lingkaran, bentuknya melingkar. Entah itu duduk melingkar, yang penting ada hubungannya dengan lingkaran. Maka rumusnya adalah NP siklis atau permutasi siklisnya sama dengan N-1 faktorial. Mudah sekali. Jadi sebetulnya hitungan permutasi itu mudah-mudah, sampai nanti ke kombinasi juga mudah. Contohnya, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Kata kuncinya meja bundar. Kenapa? Karena ini posisi melingkar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, oke, ini jelas siklis karena ini meja bundar, melingkar posisinya. Maka banyaknya orang tadi di soal adalah 5, berarti N-nya 5. Maka permutasi siklisnya adalah rumusnya N-1 faktorial. Tinggal berarti 5 dikurangi 1 faktorial. 4 faktorial. Jabarkan saja. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Ya. Ini untuk materi permutasi selesai sampai di sini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat materinya di Moodle atau bisa kalian catat kembali. Jadi semua materi dari notasi faktorial sampai permutasi silahkan kalian catat kembali di buku catatan agar lebih mudah dipahami. Silahkan kalau sudah paham lanjut ke forum diskusinya. Selamat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.